Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ali Nurrafiq selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya konten ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis dari kelompok kami yang sudah mendapatkan tema yaitu hadis dhaif. Kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Rizky Indra Kusuma, yang kedua ada Bagas Ferdian Nugraha, juga ada yang ketiga adalah Kevin Dwi Slistiawan. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri akan membahas mengenai pengertian dari hadis dhaif dan macam-macam dari hadis dhaif, yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah pengertian dari hadis dhaif. Menurut atau secara lughat, hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah memiliki lawan hadis yang kuat, yaitu yang biasa disebut dengan hadis qawi. Menurut istilah muhaddis, dhaif adalah hadis yang tidak sampai pada derajat hasan, atau juga hadis yang tidak mengumpulkan sifat-sifat hadis sahih atau sifat-sifat hadis hasan. Nah, ada beberapa istilah lain yaitu yang menyebutkan bahwa hadis dhaif ialah hadis yang tidak mempunyai persyaratan hadis sahih atau hadis hasan, baik secara sanad maupun secara matan. Perlu diketahui juga bahwasanya hadis yang dikatakan dhaif oleh para ulama sebenarnya tidak selalu bermakna tertolak. Ada hadis dhaif yang masih bisa diamalkan. Hadis saat menyebutkan hadis dihukumi sebagai hadis dhaif, perlu kita mengetahui sebab-sebab kedhaifan hadis tersebut. Nah, dari kelompok kami saya lanjutkan kepada pembahasan macam-macam dari hadis dhaif. Kelompok kami membagi menjadi 2 garis besar, yaitu hadis dhaif. Yang pertama adalah dhaif bi zatihi, ialah dhaif yang di kalangan ulama tradisional sering disebabkan oleh 2 hal utama, yaitu gugurnya rawi dan tercelanya rawi. Hadis ini juga masih dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu ialah hadis yang gugur rawinya pada permulaan sanad. Yang kedua adalah hadis mursal. Hadis mursal sendiri adalah hadis yang dimarfukan oleh tabi'in, baik tabi'in kecil maupun tabi'in besar. Sedangkan ada sebagian ulama yang berpendapat juga bahwasanya hadis mursal sendiri adalah hadis yang dimarfukan oleh tabi'in besar saja. Jadi tabi'in kecil tidak diikutkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang gugur rawinya secara beriringan 2 orang atau lebih. Nah, yang keempat adalah hadis muhati. Ya, ini adalah hadis yang gugur rawinya dengan tidak beriringan, tetapi tetap gugur rawinya. Akan tetapi tidak beriringan, baik rawi itu 2 orang saja atau lebih, baik dikatakan bisa saja dikatakan muhati jika rawinya hanya 1 saja yang gugur. Nah, sedangkan yang lainnya itu perawinya mubham. Berikut adalah pembagian hadis atau macam-macam hadis yang dapat saya jelaskan untuk pembahasan mengenai macam-macam hadis, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Hadis dhaif li zati, yaitu hadis dhaif yang secara sanad sahih namun secara matan lemah. Di kalangan sebagian ulama, hadis ini disebut dengan sahihun fi as-sanad, dhaifun al-matan. Hadis dhaif ini adalah hadis yang secara sanad sahih tetapi matannya dinilai bertentangan dengan Al-Qur'an. Hadis dinilai dhaif lati ini karena hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan akal sehat, ilmu pengetahuan, kenyataan sejarah, astronomi, ilmu kedokteran, antropologi, sosiologi, dan lainnya. Kemudian kehujahan hadis. Pendapat yang pertama,
yaitu hadis dhaif ini dapat diamalkan secara mutlak, yaitu baik berkaitan dengan masalah halal, haram maupun kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Kemudian pendapat yang kedua, dipandang baik mengamalkan hadis dhaif dalam faidul amal, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Kemudian pendapat yang ketiga, hadis dhaif sama sekali tidak dapat diamalkan baik yang berkaitan dengan faidul amal maupun halal haram. Kemudian pemakaian hadis dhaif. Mengenai pemakaian hadis dhaif, ada 3 mazhab ulama. Hadis dhaif itu tidak sama sekali tidak boleh diamalkan, tidak boleh soal hukum, soal tahrib dan lainnya. Kemudian hadis dhaif itu dipergunakan untuk menerangkan fadilah atau keutamaan amal atau fadail al-amal. Mempergunakan hadis dhaif apabila dalam suatu masalah tidak diperbolehkan hadis-hadis sahih atau hasan. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani bahwa oleh ulama yang mempergunakan hadis dhaif mensyaratkan kebolehannya mengambil dengan tiga syarat, yaitu yang pertama, kelemahan hadis itu tidak seberapa, maka hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta tidak dipakai. Kemudian yang kedua, petunjuk hadis itu tidak ditunjuki oleh sesuatu dasar yang dipegangi, dengan arti bahwa memegangnya tidak berlawanan dengan suatu dasar hukum yang sudah dibenarkan. Kemudian jangan diitikadkan atau diyakini. Ketika mengenangi bahwa hadis itu benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya dipergunakan sebagai ganti memegangi pendapat yang tidak didasarkan nas sama sekali. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab hadis dhaif tidak dijadikan dasar atau hujah. Yang pertama, faktor sanad. Adanya cacat pada periwayatan baik pada aspek keadilan, keutuhan hafalannya. Yang kedua, sanadnya yang tidak bersambung karena ada beberapa periwayatan yang tidak saling bertemu atau gugur dengan pemberi informasi atau guru. Yang kedua, faktor matan, bertentangan dengan riwayatan oleh rijal al-hadis yang lebih jelas sikap.